Pernah nggak sih waktu lo lagi scroll Instagram sama TikTok, terus lo lihat orang liburan ke kota-kota terbaik, negara-negara yang keren-keren, naik mobil baru, atau postingan pencapaian keren seseorang, dan tiba-tiba lo ngerasa hidup lo nggak ada apa-apanya. Nah, kalau emang lo pernah ngerasa kayak gitu, tenang, lo nggak sendirian. Karena banyak orang yang punya pikiran kayak gitu. Mungkin ya nggak semua orang sih, cuma mungkin hampir semua orang punya pikiran kayak gitu. Karena gue ulangin lagi sekali lagi, karena semua orang pernah ada di posisi itu. Kenapa sih lu suka ngebandingin diri? Nah, pada dasarnya manusia itu adalah makhluk sosial. Dari dulu kita selalu cari tahu dan kita ini ada di posisi mana dibanding orang lain. Dan di era media sosial, kebiasaan itu kebiasaan. Dan di era media sosial kebiasaan itu makin jadi brutal. Timeline kita penuh dengan highlight hidup orang lain. Standar sosial makin tinggi. Sukses harus begini, bahagia harus begitu. Ditambah lagi rasa insecure, ngerasa kita nggak cukup baik. Dan akhirnya boom, meledak. Kita masuk ke game compare tanpa akhir. Ya compare ini negatifnya adalah eh, kebiasaan yang bisa ngerusak banyak hal. Pertama, rasa syukur lo hilang. Kedua, lo sibuk dengan apa yang gak lo punya. Sampai lo lupa apa yang udah ada di tangan lo. Kedua, kepercayaan diri lo hancur. Lo selalu ngebandingin diri sama yang lebih kaya, lebih cantik, lebih ganteng, lebih pintar, lebih sukses, lebih beruntung, dan lebih segalanya. Ya, yang jelas lo jadi minder. Dan ketiga, lo jadi nggak berkembang. Energi lo habis cuma buat mikirin orang lain. Padahal harusnya lo fokus nge-upgrade diri lo sendiri. Buat apa lo mikirin orang lain? Buat apa lo mikir si A, si B, dia habis posting apalah, dia punya barang apa? Nggak penting. Jadi yang penting adalah diri lo. Buat diri lo jadi sepenting atau orang terpenting atau sesuatu yang paling penting. Karena lu nggak akan pernah bisa jalan kalau nengok kanan kiri terus. Lu mau maju tapi lu lihat kanan kiri, lu ragu, bisa-bisa lu malah nabrak karena lu tengok-tengok kanan kiri dan lu kecelakaan dan ya habis hidup lu. Tapi compare itu nggak selalu buruk kalau sehat. Bisa jadi compare ini adalah bahan bakar lu untuk sesuatu yang lebih baik. Lu bisa jadiin motivasi. Misalnya untuk hidup sehat, lo lihat temen lo yang hidupnya sehat, lo lihat mereka yang ngelakuin aktivitas-aktivitas bermanfaat, positif, lo bisa cari dari situ, dan itu bisa jadi motivasi lo, dan lo bisa mengevaluasi diri lo bisa ngelihat kelemahan lo, lalu lo belajar dari kesalahan dan keberhasilan orang lain. Ya, kuncinya adalah niat. Kita bandingin buat belajar, bukan buat menjatuhkan diri sendiri. Beda banget. Kalau lo compare buat jatuhin diri sendiri, lo cuma dapat kesel, kecewa, dan ya nggak seru lah ya. Tapi kalau lo compare untuk belajar, lo bisa evaluasi diri lo bisa belajar dari banyak hal dari yang dilakuin sama orang-orang yang lo jadiin buat bahan komparasi, buat perbandingan-perbandingan lo, apa yang dia lakuin pada saat dia jatuh, apa yang dia lakuin pada saat dia berhasil, kenapa dia begini, kenapa dia begitu, tapi lo evaluasi ke diri lo sendiri. Oh, berarti ternyata gue bisa kayak gini ya, kayak gitu. Nah, terus pertanyaannya adalah gimana caranya stop compare yang toxic. Nah, jadi ada beberapa hal. Satu, bandingin diri lo sekarang dengan diri lo yang kemarin. Jadi itu kompetisi yang paling fair. Jadi lo ngebandingin diri lo yang sekarang sama diri lo yang kemarin buat ngilangin si compare yang toxic tadi. Kedua, ngedetox sosmed. Percaya gak? Kadang lu butuh tahu kadang lu nggak butuh tahu eh, update dari hidup seseorang. Jadi
lu ngedetox sosmed lu, mulai ngeliat hal yang penting-penting yang sifatnya informasi buat belajar dan evaluasi tanpa lu lihat sesuatu yang sifatnya kehidupan orang segala macam, tapi buat bikin lu jadi oh dia begini ya, itu dibuang. Jadi lu lihat lebih ke hal-hal yang bisa memotivasi sama buat evaluasi lu aja. Dan yang terakhir itu, jadi setiap orang punya timeline hidup yang beda. Jadi jangan maksain hidup lo harus mirip sama orang lain. Hidup lo, orang lain orang lain. Jadi nggak ada yang sama. Timeline lu sama timeline orang lain berbeda. Content plan lu sama content plan orang lain berbeda. Jadi sebenarnya ngebandingin diri itu manusiawi. Tapi ingat yang lebih penting itu gimana kita nyikapinya. Kita pakai sebagai bahan bakar bukan alasan untuk merasa kecil, tapi karena pada akhirnya lu harus tetap menjadi versi terbaik dari diri lo. Dan selalu gue ulang-ulang di sekedar podcast bahwa lo harus jadi versi terbaik dari diri lo. Karena itu yang lo butuh dan itu yang bisa ngebuat lo berarti buat diri lo dan banyak orang. Dan balik lagi, gue nggak bisa kasih banyak-banyak. Kita akan ketemu lagi di sekedar podcast berikutnya. Kita tambah sedikit-sedikit biar masuknya lebih enak. Jadi kita dapat sharingnya lebih enak. Dan buat yang mau nambah-nambahin atau mengkritik ada yang salah atau kurang tepat dari bahasa gue, bisa tulis di kolom komentar. Dan ketemu lagi di sekedar podcast berikutnya bareng gue Ardi Kireta. Wassalamualaikum sister and brother.